Semua yang kita lakukan aktivitas sehari-hari itu betul-betul mengingat Allah. Mengingat Allah itu mengingat ayat-ayat Allah yang menjadikan kita harus tidak emosional, harus lemah lembut, harus menghargai, harus menghormati. Dan insya Allah zikrullah yang seperti itu mudah-mudahan akan menjadikan dampak amal soleh kita itu semakin besar. Atau ada kalimat-kalimat zikir yang bisa dihafal oleh pemirsa dan jamaah sekalian? Sebenarnya sudah banyak guru-guru kita yang sudah mengajarkan dengan umpamanya Alhamdulillah pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, adalah bahwa zikir merupakan salah satu upaya untuk menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya timbul sebuah pertanyaan di dalam diri kita, zikir yang seperti apa dan zikir yang macam apa? Silakan Ustaz sebagai kesimpulan. Iya, zikir yang paling mudah kita kerjakan dengan lisan. Lisan itu insya Allah kita semua bisa. Kemudian yang tersulit adalah zikrullah ini, semua yang kita lakukan aktivitas sehari-hari itu betul-betul mengingat Allah. Mengingat Allah itu mengingat ayat-ayat Allah yang menjadikan kita harus tidak emosional, harus lemah lembut, harus menghargai, harus menghormati. Dan insya Allah zikrullah yang seperti itu mudah-mudahan akan menjadikan dampak amal soleh kita itu semakin besar. Atau ada kalimat-kalimat zikir yang bisa dihafal oleh pemirsa dan jamaah sekalian? Sebenarnya sudah banyak guru-guru kita yang sudah mengajarkan dengan umpamanya bertasbih, kan seperti ini ya, kemudian takbir, Allahu Akbar. ya, kemudian istighfar, la ilaha illallah, boleh silahkan. Tetapi yang jelas itu boleh kalau kita dalam kondisi yang santai, serius. Kemudian kalau kita melakukan sehari-hari, zikrullahnya adalah aplikasi dari firman-firman Allah yang sudah kita ketahui. Tempat-tempat yang nggak boleh kita berzikir kepada Allah? Ya, janganlah pas BAB kita zikir. Itu jelas ya, kamar mandi itu jangan ya. Kemudian bukan tempat ibadahnya kita ya jangan ya. Insya Allah pasti beliau semua sudah pada tahu lah. Baik. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pun merupakan salah satu zikir kepada Allah, sebab kita memahami bahwa kita adalah makhluk yang lemah, hanya Allah yang memiliki maha kekuatan. Dan mari pemirsa yang dirahmati Allah, Anda yang di rumah dan juga yang ada di Masjid An-Nida MNC TV, kita angkat kedua tangan kita sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, pengharapan yang tinggi kepada Allah, dengan nanti mengaminkan doa yang akan dibaca oleh Ustadz Danu. Silakan Ustadz. Terima kasih Dai Albar. Sebelum kita berdoa, saya memberikan pengumuman sebentar. Insya Allah nanti malam setelah Isya di kota Kediri, Jawa Timur, insya Allah saya akan adakan pengajian di Masjid As-Sakinah, Jalan Kawi Kota, Kediri. Silakan hadir, mudah-mudahan kita bisa menjadikan manfaat atas ilmu-ilmu yang kita serap ya, amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid An-Nida dan juga pemirsa bengkel hati yang dirahmati oleh Allah, amin. Marilah kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan khusyuk. Bagi diri kita yang ada makhluknya di tubuh kita, saya mohon untuk mengaminkan dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah ridho sehingga makhluk tersebut hilang dari tubuh kita, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Ghaffar, Engkau lah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa pada istri kami, dosa pada anak-anak kami, dosa pada saudara-saudara kami, dosa pada teman-teman kami, dosa pada hamba-Mu yang lain ya Allah, dan juga pada makhluk yang ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah, dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah, amin. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami.
Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah amin. Ya Allah Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah amin. Ya Allah jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami musibah, penyakit dan peringatan, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri kami ya Allah amin. Dan juga mencabut peringatan serta musibah pada diri kami ya Allah amin. Ya Allah jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah jika kami banyak salah dan dosa, khususnya dosa-dosa musyrik yang pernah kami lakukan, mencari ilmu yang tidak ada tuntunan dalam syariat Islam, Al-Quran maupun sunnah Rasul-Mu ya Allah, ilmu atau mantra-mantra yang pernah kami kerjakan, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Ampunilah dosa musyrik kami ya Allah, ampunilah dosa musyrik kami ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan melepaskan seluruh mantra dan ilmu-ilmu kemusyrikan yang ada dalam badan kami, dan Kau kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah amin. Ya Allah jika di dalam tubuh kami banyak sekali ilmu-ilmu turunan dari keluarga kami tidak ridho ya Allah, dan kami memohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa orang tua sebelum kami yang menurunkan ilmunya kepada kami ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa orang-orang tua sebelum kami ya Allah yang menurunkan ilmunya kepada kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Aziz agar Engkau lepaskan seluruh ilmu keluarga kami yang tidak manfaat, yang tidak ada tuntunan dalam syariat Islam ya Allah amin. Dan Engkau lepaskan mereka dari tubuh kami dan Engkau kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah amin. Ya Allah jika di dalam tubuh kami banyak sekali ilmu-ilmu dari orang-orang berbuat dolim kepada kami melalui ilmu sihirnya, melalui ilmu teluhnya dan santetnya, kami memohon kepadamu ya Allah ya Ghaffar, ampuni kesalahan dan dosa orang-orang berbuat dolim kepada kami melalui ilmu sihir, teluh dan santetnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Dan kami memohon kepadamu ya Allah ya Aziz agar Engkau lepaskan seluruh mantra dari ilmu sihir, teluh dan santet yang ada pada diri kami ya Allah. Engkau lepaskan seluruh ilmu sihir, teluh dan mantra-mantra sihir dan santet yang ada pada tubuh kami ya Allah. Dan Engkau lepaskan mereka ya Allah, dan Engkau kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kukutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, kemarahan, iri, dengki dan kesombongan yang ada dalam hati kami. Dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram ya Allah, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan akhirat kami ya Allah. Mudahkanlah kami yang belum berjodoh ini mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah ya Allah. Mudahkanlah kami yang belum Engkau karuniai momongan anak ya Allah. Engkau berikan kami anak ya Allah, anak yang soleh atau solehah. Ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin wa fa'ana ya karim ya arhamar rahimin irhamlah. Baik Ustadz, sebelum ditutup dengan salam, adalah bahwa tadi Ustadz bilang kalimat-kalimat zikir seperti tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir adalah satu keniscayaan yang kita semua paham. Baca Al-Quran pun demikian juga. Kalau ada Ustadz bilangan-bilangan tertentu di dalam sebuah kalimat zikir, boleh atau tidak? Sebenarnya boleh, tetapi boleh itu karena pinginnya banyak boleh. Tetapi enggak juga enggak apa-apa. Enggak itu selama hati kita nyaman, tidak terpatok dengan umpamanya kita bilangan 1000, tapi kok kayaknya berat ya, berarti enggak ikhlas. Berarti zikirlah yang ikhlas. Jadi pada waktu kita enggak bilangan, tapi kita sudah nyaman setelah berzikir, ya alhamdulillah itu sudah keikhlasan kita. Jadi atau zikirnya tidak ada dengan yang membaca satu kalimat-kalimat dengan abjad suryaniyah, ejaan lama sebelum ejaan Al-Quran yang kita kenal hijaiyah. Itu gimana menurut Ustaz? Iya. Itu ada yang bilang itu adalah zikir gitu loh.
Iya memang ada, tapi memang ada juga bacaan-bacaan yang kita sendiri membaca sulit ya. Nah itu biasanya bacaan-bacaan tersebut untuk memanggil jin. Oh iya? Ada, tapi kalau bacaan-bacaan biasa yang kita baca dalam Quran atau kita bacaan sebenarnya itu doa-doa biasa dan itu cocok untuk kita, boleh sih. Boleh itu ya. Insya Allah masih. Kalau ada tulisan masukin ke air minum. Kalau tulisan masuk air minum, saya akan lebih praktis lagi. Ah. Jangan tulisan, Al-Quran aja masukin ke gentong. Oh gitu ya. Baik pemirsa. Janganlah seperti itu, jangan. jangan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita dalam tatanan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diterima segala amal ibadah kita termasuk zikir yang sudah kita lakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى